Kali dari tim official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes. Continue to pose enormous health, social, and economic challenges to all of us. I am happy. Pantas saja Indonesia sulit keluar dari AFF. Ternyata alasannya sangat mengejutkan. AFF diduga menggunakan cara licik untuk mempertahankan Indonesia tetap berada di dalamnya. Hal ini memicu kemarahan pecinta sepak bola Indonesia yang merasa terus dirugikan. Namun AFF tetap tak bergeming. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat kabar menarik dari Timnas Indonesia. Jangan lupa juga sambil ngopi agar makin nyaman menonton video kami. Dukung terus sepak bola Indonesia. Indonesia dirugikan lagi di Piala AFF 2024. Wacana keluar dari AFF kembali mengemuka. Kompetisi Piala AFF 2024 kembali diwarnai kontroversi, dan kali ini Timnas Indonesia menjadi korban dari dugaan kecurangan yang merugikan mereka dalam laga melawan Laos pada 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut, sejumlah keputusan kontroversial wasit membuat Indonesia kehilangan peluang emas untuk meraih kemenangan. Kejadian ini membuat publik sepak bola tanah air semakin geram, mengingat dugaan ketidakadilan serupa sudah beberapa kali terjadi di ajang Piala AFF sebelumnya. Protes terhadap AFF, Federasi Sepak Bola ASEAN, pun semakin gencar disuarakan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Bahkan wacana agar Indonesia keluar dari keanggotaan AFF kembali mencuat. Para pendukung Timnas menilai bahwa AFF tidak lagi menjadi arena kompetisi yang adil dan Indonesia terus dirugikan akibat berbagai keputusan kontroversial. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga pernah menyindir keras dugaan kecurangan ini dan membuka kemungkinan untuk memindahkan keanggotaan Indonesia ke federasi lain seperti EAFF, East Asian Football Federation. Namun, mengapa hingga saat ini Indonesia masih kesulitan untuk keluar dari AFF? Berikut beberapa faktor yang membuat posisi Indonesia menjadi dilema dalam keanggotaannya di Federasi Sepak Bola Asia Tenggara ini. 1. Keluarnya Indonesia bisa membuat AFF bangkrut. Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan AFF. Dengan basis supporter yang luar biasa besar, setiap laga yang melibatkan Timnas Indonesia selalu menghadirkan atmosfer meriah yang berimbas pada meningkatnya pemasukan AFF, baik dari hak siar, sponsor, hingga penjualan tiket. Jika Indonesia benar-benar keluar, AFF akan kehilangan salah satu sumber pendapatan utamanya yang dapat berujung pada kebangkrutan federasi tersebut. Data menunjukkan bahwa pertandingan yang melibatkan Timnas Indonesia selalu menjadi yang paling banyak ditonton, baik di stadion maupun melalui siaran televisi. Kehadiran Indonesia bukan hanya penting secara finansial, tetapi juga secara eksistensi. Hal inilah yang membuat AFF akan berupaya keras untuk mempertahankan Indonesia tetap menjadi anggota, bahkan dengan cara yang kurang etis, seperti menghalangi berbagai pengajuan resmi dari PSSI. 2. AFF kehilangan kepopulerannya di kancah internasional. Keberadaan Indonesia di AFF menjadi salah satu alasan mengapa turnamen ini dikenal hingga keluar kawasan Asia Tenggara. Sepak bola Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir menjadi daya tarik utama. Salah satu pencapaian bersejarah yang diraih Indonesia adalah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberhasilan ini tidak hanya mengangkat nama Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif bagi reputasi sepak bola ASEAN secara keseluruhan. Jika Indonesia keluar dari AFF, turnamen ini kemungkinan besar akan kehilangan daya tariknya di mata dunia. Kompetisi yang hanya menyisakan negara-negara dengan perkembangan sepak bola stagnan tentu akan sulit untuk bersaing dengan federasi sepak bola regional lain yang lebih kompetitif. 3. Hilangnya persaingan yang ketat dan kompetitif.
Saat ini, persaingan di Piala AFF hanya didominasi oleh 4 negara utama, yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kehadiran Indonesia tidak hanya membuat turnamen ini semakin menarik, tetapi juga memberikan tekanan kompetitif yang tinggi kepada negara-negara lain. Jika Indonesia benar-benar memutuskan keluar, kompetisi AFF akan kehilangan elemen persaingan yang seru. Negara-negara yang tersisa mungkin hanya akan bersaing secara monoton, yang membuat turnamen ini kehilangan daya tariknya di mata penonton. Kekosongan ini sulit untuk diisi, mengingat tidak ada negara lain di ASEAN yang memiliki basis supporter sebesar Indonesia, atau perkembangan pesat seperti yang ditunjukkan Timnas Garuda. FF memanfaatkan posisi strategis Indonesia. AFF menyadari bahwa Indonesia memiliki peran strategis yang sangat penting, baik dari segi ekonomi, popularitas, maupun persaingan. Oleh karena itu, federasi ini akan melakukan segala cara untuk mempertahankan keanggotaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan menghalangi setiap upaya formal yang diajukan PSSI untuk keluar. Hal ini pernah diungkapkan oleh beberapa pengamat sepak bola yang menyebut bahwa AFF tidak akan mudah melepaskan Indonesia karena dampaknya yang sangat besar terhadap keberlangsungan federasi. Sikap AFF yang terkesan acuh terhadap protes Indonesia atas dugaan kecurangan di lapangan juga menunjukkan bahwa mereka cenderung tidak ingin kehilangan dominasi mereka atas salah satu anggota terpentingnya. Bukannya memperbaiki kualitas kompetisi, AFF justru terkesan membiarkan berbagai keputusan kontroversial terjadi tanpa sanksi yang tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan. Apa langkah selanjutnya untuk Indonesia? Dengan berbagai faktor di atas, jelas bahwa AFF memiliki kepentingan besar untuk mempertahankan Indonesia sebagai anggota. Namun, jika kecurangan terus terjadi dan tidak ada perbaikan signifikan dari AFF, desakan publik agar Indonesia keluar dari federasi ini akan semakin menguat. Langkah realistis yang dapat diambil Indonesia adalah mempercepat evaluasi dan kajian terkait perpindahan ke EAFF, Federasi Sepak Bola Asia Timur, yang dinilai lebih kompetitif dan transparan. Ketua PSSI Erick Thohir juga perlu melakukan lobi internasional untuk memastikan bahwa keputusan Indonesia keluar dari AFF tidak membawa dampak negatif jangka panjang bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain itu, PSSI juga harus berupaya meningkatkan kualitas tim di tingkat global, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada turnamen regional seperti Piala AFF. Keputusan untuk keluar dari AFF memang bukan perkara mudah, mengingat dampaknya yang kompleks baik bagi Indonesia maupun AFF itu sendiri. Namun jika terus dirugikan, wacana ini bukan lagi sekadar desakan publik, melainkan langkah konkret untuk menjaga marwah sepak bola Indonesia di mata dunia. Kesimpulan, dugaan kecurangan yang terus menimpa Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menjadi pemicu kuat bagi wacana keluar dari AFF. Meski menghadapi sejumlah hambatan, desakan publik untuk melepaskan diri dari federasi ini semakin menguat. Dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara dan perkembangan sepak bola yang signifikan, Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi untuk menentukan arah masa depan sepak bolanya, termasuk meninggalkan AFF jika dianggap tidak lagi menguntungkan.